Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa setia channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga kasih sayang Allah senantiasa menyertai kita semua. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa penyakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama penyakit zahir dan yang kedua penyakit batin, atau penyakit rohani dan penyakit jasmani. Pada prakteknya kita seringkali pilih kasih dalam menyikapi dua penyakit ini. Terkadang kita begitu perhatian ketika kita diserang penyakit jasmani atau penyakit zahir. Ketika kita diserang pilek, puyeng, segeralah kita berobat. Segeralah kita mencari dokter agar kita bisa sehat dari penyakit jasmani yang menimpa kita. Akan tetapi ketika kita diserang penyakit ruhani, penyakit batin, terkadang kita tidak sadar dan kita anggap itu hal yang biasa saja. Padahal penyakit rohani jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit jasmani. Ibadallah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menjadi perbedaan antara penyakit rohani dengan penyakit jasmani. Yang pertama, penyakit jasmani itu dokternya banyak. Penyakit zahir itu dokternya banyak. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman serba spesialis, penyakit apa saja ada dokternya. Ginjal ada dokternya, paru-paru ada dokternya, liver ada dokternya. Semua penyakit jasmani ada dokternya. Tapi penyakit rohani, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari diri kita agar kita bisa terbebas dari penyakit rohani. Yang kedua, biasanya yang tahu penyakit jasmani itu hanya diri kita, dan orang lain tidak tahu kalau tidak kita kasih tahu. Kita punya penyakit jantung, hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Kita punya penyakit asma, liver, ginjal, diri kita yang tahu, orang lain tidak tahu kalau tidak kita kasih tahu. Tapi kalau orang terserang penyakit rohani, penyakit batin, justru sebaliknya. Biasanya orang lain yang lebih tahu ketimbang diri kita yang terserang penyakit rohani. Kita ini sombong apa tidak? Justru kadang orang lain yang lebih tahu kita ini sombong apa tidak. Kita ini kikir atau tidak? Justru orang lain yang lebih paham kita ini kikir atau tidak. Kita merasa kita tidak kikir, kita merasa kita tidak sombong, padahal justru kita sombong dan kita kikir. Kenapa? Karena biasanya penyakit rohani itu justru orang lain yang lebih tahu ketimbang diri kita. Ibadallah. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara penyakit rohani dan jasmani adalah kalau seseorang terserang penyakit rohani, itu hanya berakibat di dunia saja. Artinya
Seseorang ketika terserang penyakit ginjal umpama, kalau tidak sembuh, akibatnya hanya kematian. Maksudnya ketika dia di akhirat, dia tidak ditanya tentang penyakitnya. Tidak ada nanti orang di neraka ditanya, kenapa mas masuk neraka? Oh, karena ginjal. Gak ada. Kenapa bu masuk neraka? Oh, karena liver. Gak ada. Akibat dari penyakit dunia, akibat dari penyakit jasmani hanya berakibat di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Tapi ketika seseorang diserang penyakit rohani, ketika kita diserang penyakit batin, maka ini berakibat tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Seseorang umpama diserang penyakit sombong, di dunia dia sudah tersiksa dengan penyakit sombongnya. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang sombong. Di dunia dijauhi, di akhirat tempat orang sombong jelas adalah neraka. Kita diserang penyakit bakhil dan kikir. Di dunia kita dijauhi dari pergaulan. Di akhirat tempat orang kikir sudah jelas adalah neraka. Kita diserang penyakit hasad, iri, dengki. Di dunia kita sengsara, di akhirat apalagi lebih sengsara, tempatnya di neraka. Iri, hasad itu kan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada orang susah kita senang, ada orang senang kita susah. Ini ciri-ciri orang punya penyakit dengki atau hasad. Di dunia hidupnya sudah sengsara, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam Ghazali berpesan kepada kita, kalau kita bisa berpayah-payah mengobati penyakit jasmani, kenapa kita tidak bisa bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakit rohani? Padahal penyakit rohani ini akibatnya tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah, karenanya mari sama-sama kita berupaya, selain kita merawat jasmani kita, selain kita menjaga kesehatan jasmani kita, maka jangan lupa rohani kita pun harus kita jaga. Rohani kita pun harus kita pelihara, kita lindungi dari penyakit-penyakit batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.